Shalom, Damai di hati, damai di hati. shalom, Tuhan Yesus baik selamanya selamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Bapak Ibu pemuda remaja beserta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur buat Tuhan Yesus karena Dia telah memberikan hari yang baru bagi kita saat ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bersama saya Pendeta Nurhayati Hutagaol dan Penatua Esther Ronsumre. Untuk kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan boleh menjaga dari malam sampai pagi. Pada pagi hari ini kami akan membagikan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tidak begitu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca, yang hendak kita renungkan terdapat dalam Nehemia 8 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni kitab Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Dan tema renungan kita adalah sikap menghormati firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Dalam merenungkan firman Tuhan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana cara orang Lewi melanjutkan dan menyampaikan Taurat kepada umat? 2. Seperti apa urutan mengajar yang orang Lewi lakukan? Karena pertemuan raya yang umat Allah lakukan tidak hanya 1 atau 2 jam saja, seperti saat ibadah minggu di gereja, melainkan boleh dikatakan seharian, sehingga pengajaran Taurat Tuhan tidak hanya disampaikan oleh Imam Ezra, tetapi dilanjutkan oleh orang-orang Lewi lainnya, yang tentunya mereka telah mempersiapkan diri sebelumnya. Dan tentu mereka tidak secara bersama-sama menerangkan Taurat itu, melainkan bergantian. Oh, jadi sepertinya yang orang Lewi lakukan itu sama seperti renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO ya Ibu. Ada sub-sub temanya? Kira-kira begitu. Orang-orang Lewi yang bertugas menerangkan Taurat itu dalam bagian-bagian yang telah ditentukan. Dengan demikian, umat semakin memiliki pengertian yang benar dan dapat menetapkan dalam diri masing-masing untuk melakukannya. Pengertian yang benar akan firman Tuhan, komitmen yang kuat, pertolongan Roh Kudus akan membawa anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dengan benar. Sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, secara tidak langsung kita juga sedang mengajarkan firman Tuhan kepada sesama. Bukankah begitu, Bu? Benar sekali. Sebab seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi anak-anak Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman, bagi orang yang melihatnya sepertinya mereka sedang membaca atau mendengar firman Tuhan. Ya, tetapi kita juga dipanggil untuk mengajarkan,
atau menerangkan firman Tuhan yang tertulis yang kita baca dari Alkitab. Memang dalam pembacaan kita yang mengajarkan adalah Imam Ezra dan orang-orang Lewi. Kita yang adalah imamat yang rajani sudah seharusnya memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar yang kelak akan mengubah kehidupan mereka yang mendengarnya. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Penatua Esther, boleh tolong membacakannya? Baik Bu, 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatalah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dari pembacaan firman Tuhan pagi ini, saudaraku di mana saja berada, marilah kita praktekkan gaya hidup giat membaca Alkitab. Bahkan akan lebih baik bila kita membaca pembacaan bersambung dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi, tidak hanya ayat-ayat yang kita sukai saja, sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan yang merupakan kesatuan yang utuh. Dan sebagai orang tua, kita juga mengajak anak-anak untuk giat membaca Alkitab. Ada baiknya untuk membimbing mereka, sebab firman Tuhan itu berkuasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengharuskan kami betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Merenungkannya sehingga mengerti, melakukannya sebagai kehidupan setiap hari, dan juga membagikannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu yang menuntun kami berjalan dalam kebenaran, dan dengan pengertian yang benar kami juga boleh mengajarkannya kepada orang lain. Ya Bapa di surga, berkatilah kami dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Lindungilah kami baik ketika kami ada di rumah maupun ketika kami ada di tempat kerja. Demi Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dan akhirnya tetap kuat dalam firman-Nya. Kasih Kristus beserta kita sekalian. Shalom.